Saudara-saudara para mahasiswa kedokteran dan sejawat para dokter, apabila seorang pasien datang berobat kepada seorang dokter, maka pasien tersebut mengharapkan suatu sentuhan kemanusiaan yang datang dari seorang dokter yang juga adalah seorang manusia. Pemeriksaan jasmani yang dilaksanakan dengan baik dan benar akan merupakan kunci utama untuk menegakkan diagnosis yang tepat, yang didasari oleh rasa percaya dari pasien terhadap dokternya, rasa puas dari pasien terhadap kinerja dokternya. Presentasi berikut adalah revisi dari hasil karya Dr. Rumiati Usman beserta kawan-kawan yang telah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu. Presentasi ini dapat terlaksana sebagai wujud kerjasama yang baik antara sejawat-sejawat para dokter di bagian ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, dan dibantu oleh Institut Kesenian Jakarta, Fakultas Film dan Televisi. Semoga presentasi ini akan bermanfaat buat saudara-saudara dalam pekerjaan sehari-hari, dalam membina rasa percaya pasien terhadap saudara, dan dalam mensukseskan saudara dalam mengobati pasien-pasien saudara. Sekian. Saudara-saudara, sebagai pendahuluan, berikut ini akan saya jelaskan kembali secara ringkas mengenai anamnesis atau wawancara medis. Seperti kita ketahui bahwa anamnesis atau wawancara medis itu merupakan pemeriksaan awal dari rangkaian pemeriksaan terhadap penderita yang kemudian diikuti dengan pemeriksaan fisis dan pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan penunjang lain. Dari anamnesis, pemeriksaan fisis dan pemeriksaan laboratorium atau penunjang, kita akan mendapatkan data-data yang setelah kita analisis, kita akan membuat sintesis untuk menetapkan suatu masalah klinik dari penderita tersebut, yang kemudian setelah kita kaji, kita akan menetapkan perencanaan untuk pengelolaan terhadap penderita, baik pengelolaan untuk diagnostik maupun pengelolaan terhadap pengobatannya. Jadi tujuan analisis ini seperti kita ketahui adalah yang pertama, kita akan mendapatkan data atau informasi mengenai hal medis, organobiologis, maupun keadaan psikososial penderita. Dari data-data tersebut kita harapkan kita bisa membuat dugaan masalah klinik ataupun organ atau sistem yang terganggu. Dan yang kedua, yang tidak kalah penting adalah kita membina hubungan dokter pasien yang profesional,
yang saling mempercayai sehingga pengelolaan pasien akan lebih baik pada selanjutnya. Dan pada anamnesis ini kita harus menerapkan empati pada penderita. Untuk keterampilan anamnesis ini diperlukan 3 hal fundamental yang harus kita pahami dan terampil. Yang pertama adalah pemahaman dan keterampilan mengenai dasar teknik komunikasi dan juga hubungan dokter pasien. Yang kedua adalah pemahaman mengenai pengetahuan masalah-masalah klinik atau penyakit-penyakit yang sering dijumpai di masyarakat dan juga sistematika pemecahannya. Dan yang ketiga dengan sendirinya adalah struktur atau sistematika analisis itu sendiri. Dan pada akhirnya setelah kita melakukan analisis, kita harus bisa membuat laporan analisis itu secara benar dan sempurna. Beberapa hal yang perlu diperhatikan waktu melakukan analisis. Yang pertama adalah Anda harus bersikap sebagai dokter yang profesional, percaya diri, buatlah penderita santai, dan bersikaplah ramah dan bersahabat. Pastikan penderita merasa nyaman. Dan sebagai pembuka komunikasi, Anda bisa memperkenalkan diri atau memberikan salam, misalnya selamat pagi atau selamat siang, selamat sore, apa kabar, dan kalau perlu berjabat tangan, dan jelaskan tujuan Anda mengenai pertemuan ini. Biarkanlah penderita bercerita dengan kata-kata penderita itu sendiri, dengarlah dan catat hal-hal yang penting. Bersikaplah empati, gunakanlah pertanyaan terbuka untuk mengetahui masalah klinik dari penderita tersebut, dan jangan mengarahkan. Juga jangan lupa perhatikan perilaku nonverbal daripada pasien tersebut. Seperti kita ketahui bahwa untuk anamnesis itu ada 2 jenis, adalah autoanamnesis dan aloanamnesis. Autoanamnesis dilakukan terhadap penderita sendiri, sedangkan aloanamnesis dilakukan terhadap orang lain bila keadaan tidak memungkinkan, misalnya penderita dalam keadaan tidak sadar atau kesulitan bahasa dan sebagainya. Mengenai sistematika data anamnesis, seperti kita ketahui bahwa untuk data anamnesis itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah identitas pasien. Yang kedua, riwayat penyakit sekarang didahului dengan keluhan utama. Yang ketiga, riwayat penyakit dahulu. Yang keempat, riwayat kesehatan keluarga. Dan yang kelima, riwayat pribadi, sosial, ekonomi, dan budaya. Identitas pasien. Dari identitas pasien ini kita mendapatkan data-data penting yang mungkin sangat berkaitan dengan masalah klinis atau gangguan sistem organ saat ini. Dan kita juga bisa mengetahui keadaan sosial, ekonomi, budaya penderita yang kemudian sangat penting di dalam pengelolaan pasien itu selanjutnya. Mengenai identitas pasien ini, Anda catat nama, jenis kelamin, umur, suku, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan alamat penderita. Riwayat penyakit sekarang. Riwayat penyakit sekarang itu adalah dimulai dengan keluhan utama dan secara kronologis dimulai dari akhir masa sehat. Catatlah urutan waktu atau kronologisnya, dan setiap gejala atau tanda-tanda penting Anda deskripsikan mengenai keluhan dan gejala penting tersebut. Catatlah perkembangan penyakit, riwayat perawatan, riwayat pengobatan, dan sebagainya, dan catatlah data-data yang positif, dan pergunakanlah kata-kata pasien itu sendiri. Pertanyaan untuk keluhan utama, misalnya, apa yang Anda keluhkan, atau apa yang menyebabkan Anda ke dokter, dan kemudian biasanya dilaporkan seperti judul dalam surat kabar, misalnya, nyeri dada kiri sejak 1 hari yang lalu. Riwayat penyakit sekarang ini itu dimulai sebenarnya dari kapan penderita terakhir merasakan sangat sehat. Misalnya pertanyaannya adalah bagaimana atau bila mana penyakit Anda dimulai dan kapan Anda terakhir merasakan sangat sehat. Mengenai deskripsi keluhan atau analisis gejala itu dilakukan terhadap keluhan utama maupun keluhan penting lain. Jadi lengkapi secara terinci mengenai keluhan utama atau keluhan penting lain dengan hal sebagai berikut.
Yang pertama adalah lamanya, kapan dimulai. Yang kedua, onset atau awitan, timbulnya mendadak atau berangsur. Kemudian yang ketiga, apa yang kemudian terjadi? Apakah keluhan tersebut menetap atau periodik? Atau bagaimana frekuensinya, kronologis, urutan tambah. Yang keempat, catatlah mengenai faktor pencetusnya. Dan yang kelima, Anda juga harus menanyakan dan mencatat faktor yang memperberat atau meringankan tersebut. Misalnya kaitan dengan aktivitas sehari-hari. Bagaimana, apakah pasien bisa bekerja seperti biasa? Bagaimana nafsu makan? Bagaimana keadaan buang air besar, buang air kecil, dan sebagainya. Dan juga ditanyakan apa yang dilakukan untuk meringankan keluhan tersebut. Dan yang nomor 6 yang tidak kalah penting adalah gejala yang menyertai atau berhubungan dengan gejala utama tersebut atau gejala penting tersebut. Disebut sebagai gejala tambahan. Bila nyeri merupakan gejala penting, tentukan pula lokasi dan penjalaran, sifat nyeri, misalnya seperti ditusuk atau seperti ditekan atau seperti dipukul dan sebagainya, dan derajat atau berat ringannya nyeri tersebut. Nah, riwayat penyakit dahulu sekarang ini kita tanyakan mengenai penyakit yang pernah diderita dan waktunya, termasuk kecelakaan dan operasi. Apakah penderita juga ada riwayat alergi dan sebagainya. Dari riwayat penyakit dahulu itu kita mendapatkan data penting. Oleh karena apakah dari riwayat penyakit dahulu tersebut ada gejala sisa yang sampai sekarang masih tidak ada, atau ada berkaitan dengan penyakit sekarang ini, dan pengaruh juga terhadap pengelolaan selanjutnya. Untuk riwayat penyakit dahulu ini, pertanyaan yang bisa dipakai antara lain misalnya, pernahkah Anda menderita penyakit berat dalam hidup Anda? Pernahkah Anda mengalami masalah emosional? Pernahkah Anda mengalami pembedahan? Apakah ada obat-obat yang pernah menyebabkan gangguan pada Anda? Pernahkah Anda menderita penyakit tertentu, misalnya darah tinggi, sakit kuning, dan sebagainya? Nah, setelah riwayat penyakit dahulu, kita masuk pada riwayat keluarga. Ya, kita tanyakan mengenai kesehatan keluarga dari keluarga dekat, misalnya suami, istri, atau putra-putranya. Kemudian juga keadaan orang tua. Dan juga ditanyakan pada riwayat penyakit keluarga ini adalah penyakit-penyakit menular maupun penyakit-penyakit yang bisa menurun atau secara herediter menurun. Misalnya diabetes mellitus, hipertensi, gangguan kejiwaan. Kalau penyakit menular misalnya tuberkulosis dan sebagainya. Setelah riwayat penyakit keluarga selesai, kita masuk pada riwayat pribadi dan sosial dari penderita. Oleh karena dari riwayat pribadi, sosial ekonomi, budaya, dan lingkungan, seperti hobi, olahraga, atau kesulitan yang lain, mungkin ini berkaitan dengan masalah klinik atau penyakit sekarang ini, dan juga sangat berpengaruh terhadap pengelolaan pasien ini selanjutnya. Nah, setelah data-data itu kita dapatkan semua dan kita melakukan wawancara pada penderita, biasanya kita juga memberikan kesempatan pada penderita itu untuk mengajukan pertanyaan pada kita. Misalnya, apakah ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan? Dan misalnya yang lain juga, menurut Anda, apakah yang salah pada diri Anda? Hal ini untuk melihat persepsi pasien itu terhadap penyakit atau masalah klinik yang dihadapi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Masih. Ibu Diana ya? Iya dok. Maaf kalau boleh tahu umurnya berapa? 30 tahun. 30 tahun ya? Iya. Ibu Diana tinggal di mana? Di Cibubur. Cibubur ya? Iya. Cibubur. Tepatnya di mana? Di kompleks mana itu? Di Puri Sriwedari dok. Puri Sriwedari itu ya? Iya. Baik. Ibu bekerja juga?
Iya dok, saya sekretaris di salah satu perusahaan swasta. Oh, dekat daerah sini? Iya dok. Dari sini ya. Putranya mah berapa? 2. Ada 2 ya. Baik Bu ya. Kemudian mengenai penyakit Ibu ini ya. Sebenarnya apa yang Ibu rasakan? Ini dok, kebetulan kan saya rasa demam ya, kayak pusing gitu. Kok nggak berhenti-berhenti dok, gitu loh. Terutama demam yang dirasakan ya. Ya. Demam ya. Sudah berapa hari demam itu Bu? Kalau nggak salah, kayaknya sudah 4 hari dok. Sudah 4 hari ya. Iya, soalnya waktu itu anak saya ulang tahun. Nah, habis anak saya ulang tahun itu dok. Ya. Bisa ceritakan Ibu bagaimana demamnya? Mulainya bagaimana? Apakah mendadak ya? Ataukah demamnya itu naik turun atau terus menerus gitu? Kalau demam sih, saya coba dengan minum. Tapi sesudah gitu memang agak turun. Tapi ya panas lagi. Panas lagi ya. Iya. Jadi terus menerus ya. Ya dok. Ya, terutama pagi atau malam? Malam dok. Malam ya. Susah tidur dok. Susah tidur. Iya. Baik. Terus apalagi yang Ibu rasakan? Gini dok, pusingnya itu kok nggak berhenti-berhenti, kayak mau pecah kepala. Terus kayak badan ini pegel banget, kayak ditusuk-tusuk, sakit banget. Sakit kepala, Iya. nyerotot, nyeri sendi. Iya. Ada lagi yang dirasakan? Hanya itu aja dok. Apakah Ibu merasa sakit menelan? Enggak dok, Ada batuk? enggak juga, Pilek? enggak. Enggak ada ya. Apakah Ibu melihat kelainan di kulit, misalnya bercak-bercak merah di kulit? Kalau bercak merah sih kayaknya ada dok. Waktu itu kan saya lihat di kaki, waktu saya mandi, ya. Kapan Ibu melihat Ibu? Mungkin sekitar ada 3 harian lah dok. 3 harian ya. Iya. Ya, kemudian untuk mengatasi keluhan untuk penyakit Ibu ini, Ibu sudah pergi ke dokter atau makan obat? Belum dok, kalau ke dokter belum. Tapi saya cobain untuk meminum obat. Emang ada demamnya turun, tapi panasnya itu ya naik lagi. Baiknya. Oke, ini berkaitan dengan penyakit Ibu ini ya. Bagaimana dengan aktivitas Ibu sehari-hari ya? Apakah terganggu misalnya? Apakah Ibu bisa masuk kantor terus atau? Agak terganggu juga dok. Ya, soalnya kan kebetulan pekerjaan saya numpuk dok. Jadi saya harus masuk kantor. Emang sih 2 hari ini saya tidak masuk kantor dok, istirahat. Tidak bisa masuk oleh karena demam dan sakit kepalanya. Iya, Baik. soalnya sakit banget. Bagaimana mengenai nafsu makannya? Kalau nafsu makan ini nggak enak, pahit kalau mau makan. Ada muntah gitu? Nggak ada. Nggak ada ya. Buang air besar? Biasa aja dok, Bisa ya tiap hari, nggak ada diare, nggak ada apa? nggak ada. Buang air kecil? Biasa aja dok. Baik ya. Ini juga berkaitan dengan penyakit Ibu ya. Apakah selama 1 bulan terakhir ini Ibu mengadakan perjalanan keluar kota? Nggak ada dok, cuma ke kantor aja. Kantor aja ya. Ya. Kemudian Ibu tinggal di rumah dengan misalnya bapak, suami ya, dengan putra-putra juga ya, Iya. pembantu juga ya. Iya, Di rumah ada yang sakit seperti ini? nggak ada. Nggak ada ya. Apa sih tetangga sebelah itu Tetangga yang sakit ya. masuk rumah sakit? Saya tanya kenapa, terus dia bilang demam berdarah dok. Demam berdarah. Iya. Rumahnya dekat dengan rumah Ibu? Ya dekat juga. Berapa rumah jaraknya? Ya mungkin sekitar 3 rumahan dok. Berapa rumah? Iya. Ya. Baik ya. Berapa tetangga yang sakit seperti itu? Cuma dia aja. Cuma dia aja ya. Ya, baik ya. Ya, kira-kira kita udah tahu ya mengenai riwayat penyakit sekarang ini ya. Saya ingin tahu mengenai riwayat penyakit Ibu yang pernah cerita dulu ya. Apakah Ibu pernah menderita penyakit-penyakit yang serius, misalnya demam tifus, Nggak ada dok. kuning, Belum. asma, Belum. paru-paru, nggak ada ya? Nggak ada. Mengenai kesehatan di keluarga, suami, Mbak, sehat? Baik semua dok. Putra-putra sehat? Iya. Umurnya berapa tahun putranya? Kalau anak yang pertama 8 tahun, yang kedua 6 tahun. Iya, baik. Kalau bapak dan ibu, orang tua, Sehat semua. sehat semua. Iya. Umurnya mau berapa? Kalau bapak, kalau nggak salah sih 56 tahun dok. 59. Juga tinggal di Jakarta? Iya. Dekat rumah atau agak jauh? Ya agak jauh. Ya. Baiklah Bu ya. Selanjutnya kalau tidak keberatan ya, saya ingin mengetahui keadaan ibu lebih lanjut ya. Yang pertama mengenai keadaan kandungan ibu, baik keadaannya? Baik dok. Dapat haid secara teratur? Iya. Ibu ada KB juga ikut keluarga berencana? Iya dok. Baik, dengan tablet atau spiral?
dengan spiral. Oke, baik ya. Ibu melakukan olahraga teratur? Saya nggak pernah olahraga, dok. Ada kebiasaan merokok? Ya, kebetulan saya merokok juga, tapi kadang-kadang saja, dok. Berapa banyak? Paling 2 batang saja, Berapa dok. batang? Iya. Jadi tidak teratur merokok itu tidak ya? Tidak. Hal lain misalnya minum jamu-jamu atau lain? Kalau minum jamu nggak pernah, dok. Nggak pernah ya? Iya. Ibu punya hobi tertentu? Ya, hobinya nyanyi, dok. Nyanyi ya? Iya. Baik. Kemudian mengenai keadaan rumah ibu ya, bagaimana mengenai keadaan sekitar ya, atau ventilasinya, atau kemudian juga saluran air misalnya di sekitar? Kalau ventilasi saya kira cukup ya. Kayak got itu saya lihat baik, bersih. Tapi nyamuk, dok, banyak banget. Ya, mungkin di musim penghujan ini ya, jadi banyak nyamuk ya, gitu ya. Baik ya. Ini mengenai untuk pengobatan penyakit ibu ini, ada bantuan dari kantor atau? Ya, kayak pengobatan saya ini dari kantor suami saya, dok, yang nanggung. Ibu juga ada asuransi untuk pengobatan? Ada, dok. Ada asuransi. Baik. Oke ya, kelihatannya memang sudah agak jelas penyakitnya ibu ya. Nanti selanjutnya akan saya periksa juga ya. Tapi kira-kira ibu mungkin menderita mungkin infeksi virus ya, mungkin demam berdarah ya. Dan tapi ibu nggak usah khawatir ya, karena demam berdarah pada penderita dewasa biasanya tidak memberikan atau jarang memberikan komplikasi yang serius ya. Masa dengan istirahat dan memberikan cara yang cukup ya. Ada hal yang ingin ditanyakan? Gini, dok, tentang demam berdarah ya. Saya kan belum begitu paham banget gitu loh. Kalau misalnya anak saya, itu kan kasihan, mereka masih kecil. Bisa menular nggak, dok? Ya, seperti ibu ketahui kalau dari televisi atau media cetak yang lain, demam berdarah itu penyakit menular ya. Ditularkan melalui perantara nyamuk Aedes aegypti itu ya. Dan seperti yang di koran atau TV, kita untuk mencegah demam berdarah itu kita harus mencegah supaya tidak timbul nyamuk di sekeliling kita dengan menguras ya kamar mandi ya secara teratur 2 kali seminggu, dan juga mengubur barang-barang yang bisa menampung air kalau hujan itu supaya tidak tertampung air, jadi barang-barang itu disingkirkan atau dibuang atau dikubur gitu ya. Tapi ibu nggak usah khawatir ya. Ada hal yang ingin ditanyakan? Ini apa? Saya kan kalau mengurangi makan itu ada pengaruhnya juga, dok. Ya, saya rasa memang diet itu harus di bawah bimbingan atau harus konsultasi dengan ahli gizi ya, supaya diberikan pedoman diet yang tepat. Oleh karena kalau tidak tepat itu mungkin membuat daya tahan tubuh lebih menurun ya, sehingga mudah timbul infeksi kalau ada infeksi ya. Jadi nanti untuk selanjutnya supaya ibu harus konsultasi dengan ahli gizi untuk memberikan bimbingan diet yang lebih baik ya. Ada lain yang mau ditanya? Kayaknya cuma begitu aja, dok. Saya akan selanjutnya akan periksa ibu ya. Iya. Silakan. Suster, tolong dibantu. Oh iya, terima kasih. Selamat pagi, dok. Selamat pagi, dok. Oh iya, selamat pagi. Ibu Diana ya? Iya. Umurnya berapa Bu Diana? 30, dok. 30 tahun. Iya. Sakitnya apa sekarang ini? Gini, dok, saya sesak napas ya. Terus kalau berjalan jauh sesak banget. Sesak napasnya gimana itu? Seperti bengek gitu, mengi atau gimana? Enggak, dok. Kalau misalnya saya jalan, naik tangga, rasanya sesak, capek banget, dok. Capek ya? Iya. Terus apa lagi yang dirasa? Ini di kaki. Ibu kakinya bengkak ya? Iya, dok. Tidak saya lihat. Iya. Oh iya, sudah. Duduk lagi, Selain itu apa yang dirasa? Ini, dok, perut rasanya sakit gitu, dok. Gimana? Apa namanya? Sudah berapa hari itu? Sudah 2 minggu, dok. 2 minggu? Iya. Bareng sama sesak napasnya itu? Iya.
Apalagi yang dirasa? Jantung saya berdebar-debar kalau misalnya jalan jauh begitu, Dok. Ibu sudah berobat untuk sakitnya ini? Sudah, Dok. Kemana itu? Ke puskesmas. Dapat obat? Iya. Gimana hasil pengobatannya itu? Ya, waktu saya minum obat, tapi tetap aja kambuh lagi. Kambuh lagi gitu ya? Iya. Kenapa tuh obatnya dimakan teratur nggak? Ya, kadang-kadang saya lupa, Dok. Oh jangan, mesti kan makan obat yang teratur ya. Kalau enggak ya jadi sakitnya tambah parah nanti, ya. Apalagi yang dirasa sekarang? Ya, kayaknya nggak ada, Dok. Nggak ada lagi? Iya. Cuman gini, Dok, saya mau tanya sedikit ya tentang sesak napas ini. Kok nggak sembuh-sembuh, Dok? Ya udah nggak usah, nanti kan kita periksa, kita kasih tahu nanti deh ya. Itu pokoknya Ibu nanti diperiksa ya. Iya. Terus dulu pernah sakit apa Ibu ya? Belum pernah, Dok. Belum pernah sakit yang berat. Sus, tadi ada hasil lab yang pasien yang tadi ya, tolong dikirim ke laboratorium, ke ruangan maksud saya. Sudah diperiksa laboratorium ya? Belum, Dok. Belum ya? Itu, Dok, kenapa ya? Minum obat itu harus dimakan terus, Dok? Apa harus dimakan lagi, Dok? Harus dimakan terus. Ya, nasihat dokternya gimana di sana? Ya, katanya sih harus dimakan lagi, tapi nggak sembuh-sembuh. Ya itu harus teratur, kontrol juga teratur. Kalau nggak ya jadi berat begini, gitu ya. Ya sudah, ayo kita periksa. Sus. Baik, Dok. Tolong dibantu, Sus. Demikianlah saudara-saudara yang bisa saya sampaikan secara ringkas mengenai anamnesis ini. Yang perlu saya tekankan di sini adalah bahwa anamnesis itu merupakan pemeriksaan awal terhadap penderita yang sangat penting, di mana Anda harus bersikap secara profesional, percaya diri, bersikap ramah dan bersahabat, sehingga dan Anda juga harus menerapkan empati, sehingga Anda bisa membina hubungan dokter pasien yang profesional dan dapat melakukan pengelolaan pasien selanjutnya dengan baik. Terima kasih perhatian saudara.